Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Julfasari dari Fakultas Farmasi Unwahes. Saya di sini akan melakukan praktikum statistika farmasi P5, yaitu uji beda parametrik dan non-parametrik. Uji beda parametrik di sini menggunakan uji ANOVA, sedangkan uji non-parametrik menggunakan uji Kruskal-Wallis. Uji ANOVA atau uji F digunakan untuk menguji sebuah rancangan eksperimen dengan rancangan lebih dari 2 atau variabel lebih dari 3. Uji ini termasuk dalam parametrik sehingga asumsi penggunaan uji parametrik harus dipenuhi, yaitu data terdistribusi normal dan data harus homogen. Sedangkan uji Kruskal-Wallis termasuk uji non-parametrik. Uji Kruskal-Wallis digunakan saat uji normalitasnya tidak terdistribusi dengan normal dan homogenitasnya data tidak terdistribusi homogen. Uji non-parametrik yaitu Kruskal-Wallis, atau saat uji normalitasnya ternyata datanya normal tetapi homogennya tidak homogen, maka menggunakan Kruskal-Wallis. Di sini sudah terdapat kasus sebagai berikut. Seorang peneliti melakukan sebuah penelitian mengenai aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun sawo (EEDS) terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Berikut data penelitian yang tersaji pada tabel di bawah ini. Sebelum kita melakukan uji parametrik atau menggunakan uji non-parametrik, kita melakukan uji normalitas dan homogenitas, karena syarat untuk melakukan uji parametrik atau non-parametrik harus menguji normalitas dan homogenitas terlebih dahulu. Sekarang kita ke SPSS-nya. Di sini di variabel view name 1 EEDS S1. S1 EEDS untuk label kadar 30%. Ekstrak etanol daun sawo 30%. Dan ini desimal 2 karena ada 2 angka di belakang koma. Kemudian measure kita ganti scale. Ini EEDS S2. Ini desimal juga 2, label kita ganti EEDS 40%. Sampai ke variabel ke-5, EEDS 5 ini, yang 70%. Setelah ke variabel view, kita ke data view. Data view di sini, EEDS S1, ini diisikan dari kasus yang ini. EEDS 30% ini untuk EEDS 1. Ini diisikan ke EEDS 1 ini. Setelah data semua sudah dimasukkan sampai 5 ini, kemudian kita akan menguji normalitasnya. Kita klik analis, kemudian deskriptif statistik, kemudian kita klik explore, kita klik. Ini EEDS 30%, 40%, 50%, 60%, dan 70%. Semua dimasukkan ke dependent list karena untuk menguji normalitasnya. Kemudian ke display ini ganti dengan plots. Kemudian plots ini kita klik descriptive time and leave, kita centang hilangkan. Box spot fact kita non, terus normality plots with test kita centang karena akan menguji normalitas. Kemudian kita klik continue, kita klik OK. Ini hasil dari output uji normalitas. EEDS 30%, signifikansinya 0,374. EEDS 40%, signifikansinya 0,445. EEDS 50%, signifikansinya 0,633. EEDS 60%, signifikansinya 0,782.
dan EDS 70%, signifikansinya 0,409. Di sini data dikatakan normal jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Di sini nilai signifikansinya dari EDS 30 sampai EDS 70 ternyata lebih dari 0,05. Jadi data ini termasuk terdistribusi dengan normal. Setelah kita melakukan uji normalitas, sekarang melakukan uji homogenitas. Sekarang kita akan menguji homogenitas. Di variabel view, jenis DDH. DDH singkatan dari diameter daya hambat. Satuannya mm. Kemudian variabel view ini jenis DDH. Desimal kita 0 karena tidak ada komanya. Ini values kita beri kode. 1 untuk EDS 30%, 2 untuk EDS 40%, 3 untuk EDS 50%, 4 untuk EDS 60%, dan 5 untuk EDS 70%. Kita klik OK. Kemudian ini kadar EDS ekstra etanol daun sawo. Kemudian desimal kita ganti 2 karena ada 2 angka di belakang koma. Kemudian ini label kita kadar EDS, values kita non, ini measure jangan lupa diganti scale. Kemudian ke data view. Di data view ini kita isikan data EDS 30%, 40%, 50%, 60%, dan 70% ke dalam SPSS-nya di data view ini. 1 untuk EDS 30% yang kode 1, kode 2 untuk EDS 40%. Jika kita ingin mengetahui ini, maka tinggal klik ini. Maka akan muncul EDS 30%, kadarnya ini 2,67 sampai EDS 70%. Terdapat 50 data. Kemudian kita akan melakukan uji homogenitas. Kita klik analis, kemudian deskriptif statistik, explore, kita klik jenis diameter daya hambat, jenis DDH, kita ke faktor list. Karena ini merupakan variabel bebas dan ini kadar EDS ke dependent list. Ini variabel tergantung atau akibat dari variabel bebas. Ini kita ke statistik, kita deskriptif, kita centang ini benar sudah, kita klik continue. Kemudian plot ini deskriptif, stem and leaf kita hilangkan centangnya. Kemudian box plot kita non. Ini spread first level with Levener test, kita ganti power estimation. Kemudian klik continue. Kemudian klik OK, maka akan muncul output homogenitas. Data dikatakan homogen jika signifikansinya lebih dari 0,05. Di sini signifikansinya homogenitas ini 0,042, berarti kurang dari 0,05. Berarti ini tidak homogen. Karena ini nilai signifikansinya tidak homogen, sekarang menggunakan uji non-parametrik yaitu Kruskal-Wallis. Kenapa menggunakan uji Kruskal-Wallis? Karena salah satu itu termasuk uji non-parametrik. Syarat uji parametrik, data harus terdistribusi normal dan harus homogen. Ini yang terdistribusi normal, yang normalitasnya, sedangkan yang homogenitasnya tidak homogen. Jadi menggunakan uji non-parametrik yaitu Kruskal-Wallis. Sekarang kita akan melakukan uji Kruskal-Wallis.
Pertama kita ke variable view, ini datanya seperti saat uji homogenitas sama persis. Ini jenis DDH, ini jenis diameter, daya hambat, ya. Kemudian ini values kita kode 1 untuk EEDS 30%, 2 untuk EEDS 40%, 3 untuk EEDS 50%, sampai 5 untuk EEDS 70%. Kita klik OK. Sama persis seperti yang saat uji homogenitas, tapi sekarang ini kita akan menguji Kruskal Wallis. Kita menggunakan uji non-parametrik. Kita klik analis. Kemudian kita klik non-parametric test, kita klik, kemudian ke legacy dialog kita klik, kemudian kita ke independent samples, kita klik. Ini jenis diameter, daya hambat, kita ke grouping variabel karena ini merupakan variabel bebas, dan ini kadar EEDS merupakan variabel tergantung. Kita ke tes variabel list. Kemudian tes type, jangan lupa ini Kruskal Wallis ya, karena kita akan menggunakan uji Kruskal Wallis. Kita ke jenis DDH, kita define range, kita klik, kemudian minimum 1 dan maksimum 5 karena ada 5 variabel. Kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul signifikansinya. Di sini asin sig 0,000. Dikatakan terdapat perbedaan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Di sini nilai signifikansinya 0,000. Jadi ini terdapat perbedaan. Jadi pembahasannya kenapa menggunakan Kruskal Wallis? Karena saat diuji normalitas dan homogenitas ternyata yang normalitasnya datanya terdistribusi normal, sedangkan yang homogenitasnya tidak homogen, sehingga menggunakan uji non-parameter yaitu Kruskal Wallis. Jika homogenitasnya homogen dan normalitasnya normal, kedua-duanya normal, menggunakan uji parametrik yaitu uji ANOVA. Data terbilang terdistribusi normal dan homogen jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Jika kurang dari 0,05, berarti data tidak terdistribusi normal dan tidak homogen. Jadi kesimpulannya, terdapat perbedaan antara konsentrasi EEDS terhadap diameter daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.